Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nureko Bisalsia. Saya dari kelas 3B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Saya di sini akan mereview pertemuan pertama tugas dari hukum pidana lanjutan, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Prof. Dr. Haji Heni Nuraini SHMH, dan asisten dosen yang saya hormati juga Bapak Dr. Andes M. Brendi Aridhayandi SHMH. Lanjut saja, untuk bab 1 tentang percobaan atau pushing atau attempt yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian dan sifat percobaan. Pengertian dan definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP yakni berbunyi, yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri. Kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan. Dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama yakni 15 tahun. Yang keempat adalah pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Maksudnya di sini apabila divonis hukuman dalam di atas 5 tahun penjara, maka pidana tambahannya adalah dicabut suara hak politiknya, atau dalam arti tidak dapat dipilih dan memilih. Yang selanjutnya adalah pasal 54 KUHP berbunyi mencoba melakukan pelanggaran tindak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari sang pelaku. Pidana mati terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pidana penjara sementara yaitu misalnya 20 tahun. Kedua, pidana penjara seumur hidup yaitu selama 2 hidup sampai mati. Perbedaan pidana seumur hidup dan pidana mati adalah kalau pidana seumur hidup di penjara sampai mati, sedangkan kalau pidana mati dipaksa untuk mati. Alasannya adalah pidana seumur hidup dan pidana mati tidak bisa dihitung secara matematik. Percobaan kejahatan ada pelaku tidak selesai melakukan kejahatannya. Contoh, seseorang melakukan tindak pidana pencurian, tetapi keburu ketangkap oleh hansip atau oleh warga, jadi tidak selesai melakukan kejahatannya. Jenis percobaan yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama percobaan pembunuhan, yang kedua percobaan penganiayaan, dan yang ketiga percobaan pencurian. Hukuman percobaan dalam kejahatan dikurangi hukumannya 1/3 tahun. Pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Contoh pelanggaran padadang tidak memakai helm dan kategorinya merupakan pelanggaran. Filosofi pasal 54 adalah yang kedua, ada 2, yaitu pertama untuk kepastian hukum. Yang kedua untuk pegangan aparat dan masyarakat. Percobaan adalah sebagai delik yang tidak sempurna, dikarenakan menempel dan tidak berdiri sendiri. Contoh, pencuci uang menempel dengan korupsi, perdagangan orang, pelacuran,
narkoba, teroris. Nah, tahap selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat percobaan. Sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53. Walaupun tidak memenuhi unsur delik, jadi sifat dari pasal 53 adalah percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri atau disebut sui generis, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna, yaitu enflossement deliciforms. Penganutnya adalah Haji Winkle, Suringa, dan Omar Seno Azi. Yang selanjutnya, sifat percobaan yang kedua sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa yang disebut delictum sui generis. Penganutnya adalah Pompe dan Moljatno. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah dasar patut dipidananya percobaan. Ada beberapa. Yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari sang pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hemel. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh sang pelaku. Teori ini terdiri dari dua. Yang pertama, teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tatanan hukum. Penganutnya Duimuste dan Zebenbergen. Yang kedua adalah teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan benda hukum, dan penganutnya adalah Simons. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur-unsur percobaan. Unsur-unsur percobaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adanya niat. Kedua, ada permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat ini, yaitu niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaannya pelaksanaan. Dan niat di sini harus berupa niat yang jahat, yang berbeda dengan kesengajaan tentunya. Dan niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak terlihat. Jadi niat merupakan permulaan dari suatu perbuatan. Niat bisa dipidana. Niat belum berupa perbuatan yang bisa dipidana juga. Itu adalah percobaan. Niat terlihat kalau ada wujud pelaksanaan dari niat tersebut. Sikap batin adalah belum terwujud atau belum berwujud, sedangkan kesengajaan adalah belum tentu ada niat atau sudah ada wujud. Kedua, adanya permulaan pelaksanaan, terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini ada Aras Hoggerot, putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar kamar. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin.
Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut. Sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena terkeburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut Gersthoff atau peradilan di Hertogenshop, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 ZO, pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Besir menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan Hoff dan A dilepaskan dari segala tuntutan. Yang selanjutnya, yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, terbagi menjadi 3 bagian. Adanya penghalang fisik. Contoh, tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas oleh alat yang digunakan macet atau rusak. Yang kedua, akan adanya penghalang fisik. Misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau suatu keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Contoh, daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati. Atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Yang pertama, pengunduran diri secara sukarela atau restraint, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. Yang kedua, tindakan penyesalan atau tetigaro, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Contoh, orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Selanjutnya, alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. Yang kedua, adanya alasan pemaaf. Dan yang ketiga, alasan penghapus penuntutan. Sekian review pertemuan pertama dari saya mata kuliah hukum pidana lanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.